Shalom umat Tuhan, senang sekali bisa berbagi dengan Anda di kesempatan sore hari ini. Kami dari House of Restoration mengajak semua umat Tuhan dimanapun engkau berada, dimanapun Anda bisa menyembah Tuhan, dimanapun kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Di sore hari ini mari kita meninggikan nama Tuhan. Di sore hari ini kita boleh mengagungkan nama Tuhan. Di sore hari ini boleh kita memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama dengan tim House of Restoration dan juga Wisdom of Life, kita akan menyembah Tuhan, kita akan mendengar, memuji Tuhan, dan yang pasti kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama di kesempatan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kekuatanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kekuatanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku
berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami menyembah-Mu, kami bersyukur Tuhan. Mari kita tinggikan nama-Nya. Janji-Mu ajaib, Mari kita agungkan nama-Nya. janji-Mu ajaib. Kami bersyukur bagi-Mu, segala hormat, segala kuasa, kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Dia Allah yang berjanji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Umat Tuhan, dimanapun engkau berada, apapun kondisimu di saat ini, percayalah, janji Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang selalu berperkara, Dia Tuhan yang selalu membuat mujizat dan mujizat dalam kehidupan kita. Mari saya ajak kita, mari kita terus menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Karena kita lihat Tuhan akan buat mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan akan berperkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Lihat hari esokmu, pandang hari esokmu, bahwa Dia Tuhan yang ajaib. Haleluya. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who You are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who You are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who You are. You are here, touching every heart. I worship You, I worship You. You are here, healing every heart. I worship You, I worship You. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who You are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who You are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the
worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. Saya percaya kasih Tuhan itu menyembuhkan kita. Engkau datang di hadapan Tuhan sore hari ini mungkin. Engkau berkata, Tuhan jamah hati saya. Tuhan sembuhkan saya. Amen. Saya percaya Dia buat mujizat bagimu. Yes. Amen. Dia akan berperkara bagi kehidupanmu. Amen. Jangan takut, jangan khawatir. Yes. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, saya percaya kita boleh mengalami kasih Tuhan, dan saya selalu percaya mujizat Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mujizat Tuhan selalu menyertai kita dimanapun semua umat Tuhan, jemaat Tuhan berada saat ini. Mungkin lagi bersama keluarga, lagi bersama dengan orang-orang yang Anda cintai, dan semua umat Tuhan yang menyaksikan lewat live streaming di Facebook malam hari ini. Saya percaya Tuhan kita ajaib, Tuhan kita selalu melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Saat ini saya ingin mengajak kita untuk kita belajar dari sebuah peristiwa setelah kebangkitan Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Di beberapa waktu yang lalu di Wisdom of Life saya menyampaikan kebenaran tentang peristiwa jalan ke Emmaus, ketika Yesus menjumpai kedua orang murid yang lagi dalam keadaan putus asa, kedua orang murid yang kehilangan pengharapan, kedua orang murid yang lagi tidak menentu tujuannya, tapi Yesus datang menghampiri mereka. Hari-hari ini sebelum nanti kita masuk di hari kenaikan Tuhan Yesus dan masuk di hari Pentakosta, Yesus lagi menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Itu yang membuat saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya, yang walaupun waktu itu murid-muridnya meninggalkan dia. Murid-muridnya pergi, semuanya lari meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dan ketika Yesus disiksa, dibawa ke pengadilan, ketika Yesus disesah, ketika Yesus harus pikul salib menuju ke Bukit Golgota, tidak ada satu murid yang datang bersama-sama dengan dia. Semua lari meninggalkan dia. Bahkan Petrus yang selalu berkata bahwa dia akan mati bersama-sama dengan Tuhan, bahwa dia tidak izinkan Tuhan akan mengalami itu. Dia pun menyangkal Tuhan. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Yesus lakukan ketika dia bangkit dari kematian di hari yang ketiga. Dia tidak pergi kemana-mana. Dia tidak menunjukkan diri kepada Kayafas. Dia tidak pergi menjumpai Pilatus, mungkin ingin menyatakan, lihat loh, saya ini hidup. Mungkin aja dia bisa berkata kepada Pilatus, benar saya ini hidup kan saat ini. Mungkin dia bisa berkunjung ke rumah Kayafas, imam besar itu. Dia bisa menunjukkan diri kepada Kayafas, tapi dia tidak pergi kepada Kayafas. Atau mungkin kepada prajurit-prajurit Romawi, bisa saja dia lakukan. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Dia hanya mencari orang-orang yang dikasihinya, yaitu dia mencari murid-muridnya. Saya percaya di waktu-waktu ini, di masa-masa ini sebelum Yesus naik ke surga, dia lagi datang mencari kita orang-orang yang dikasihinya. Mari kita lihat peristiwa ini ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Ya, coba kita baca ayat firman Tuhan ini dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu ini berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Haleluya. Lihat peristiwa ini.
Murid-murid sedang mengunci diri mereka di rumah. Mereka sedang lockdown. Kenapa mereka mengunci diri mereka di rumah? Karena mereka dalam ketakutan. Mereka takut dengan orang Yahudi. Mereka takut ditangkap seperti bagaimana Yesus itu ditangkap. Karena mereka adalah pengikut-pengikut Yesus. Ingat ketika Petrus ditanyai oleh seorang perempuan. Ketika perempuan mengatakan, bukankah kamu adalah seorang pengikutnya juga? Petrus lari dan dia menyangkal Yesus. Dan peristiwa itu Petrus dan teman-temannya mengunci diri di rumah. Mereka dalam ketakutan, mereka dalam gelisah, mereka dalam kecemasan. Mereka takut akan mati, mereka takut akan dibunuh, takut akan disalib seperti Yesus. Dalam peristiwa kegelisahan itu, kecemasan, kekhawatiran yang mereka alami, tiba-tiba Yesus datang menghampiri mereka. Dan Yesus mengatakan, apa yang Yesus katakan? Damai sejahtera bagimu. Yesus mengatakan damai bagimu. Yesus mengatakan diberkati engkau. Yesus mengatakan tenanglah hidupmu. Yesus mengatakan aku bersama-sama dengan engkau. Dan sesudah itu ia menunjukkan tangannya dan lambungnya, membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia bangkit, dia hidup. Mungkin saat ini kita seperti murid-murid Yesus. Kita berdiam di rumah karena wabah COVID-19. Kita tidak bisa pergi kemana-mana, ataupun kalau kita pergi dengan kecemasan. Kita takut, ya. Kita takut dengan wabah ini, kita takut dengan COVID-19 ini, kita takut mungkin jangan sampai terjadi sesuatu kepada kita. Atau mungkin kita lagi dalam kecemasan di rumah karena kita lagi dirumahkan. Kita mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin bisnis kita sudah tidak bisa dibuka lagi hari ini. Mungkin pekerjaan kita harus tinggal di rumah karena kita tidak bisa bekerja lagi hari ini. Mungkin kita tinggal dalam kekhawatiran, kita tidak tahu bagaimana yang kita makan, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Hari-hari ini, kalau kita baca di media sosial, kita menonton di media sosial, di media-media yang kita saksikan setiap hari, itu kadang-kadang mencemaskan kita. Dan kita melihat betapa sulitnya yang kita hadapi. Tapi Yesus mau datang kepada kita, dan Yesus bilang, damai sejahtera ada padamu. Sebenarnya perkataan ini Yesus sudah sampaikan lebih dulu kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ketika sebelum peristiwa Yesus akan disalib, bahkan Yesus mati di kayu salib, Yesus sudah berbicara kepada murid-muridnya bahwa Yesus menjanjikan penghibur, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada mereka. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan di sana, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Tapi damai sejahtera yang kuberikan berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Jadi ada dua damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia dan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia itu seperti apa? Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia itu adalah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kalau kondisi kita hari ini baik-baik, ya kita damai sejahtera. Kalau kondisi di dapur kita masih bisa menyala kompornya, kita damai sejahtera. Kalau kondisi mungkin dompet kita, ATM kita masih ada isinya, ya mungkin kita merasa, saya damai sejahtera. Itu damai sejahtera yang diberikan oleh dunia yang sifatnya sementara. Kalau kita mulai mengalami tekanan, kalau orang itu mulai mengalami kesusahan, uangnya mulai berkurang, damai sejahtera juga mulai berkurang. Karena itu damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia. Tapi berbeda dengan damai sejahtera yang ditawarkan oleh Yesus. Dia mengatakan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan dunia kepadamu. Karena dunia hanya memberikan engkau damai sejahtera yang sementara. Kita pikir damai itu atau damai sejahtera itu suatu keadaan. Tapi tahukah Anda, damai sejahtera itu adalah sebuah keputusan. Ya. Kita pikir damai sejahtera itu adalah karena keadaan. Tidak, ternyata damai sejahtera itu adalah sebuah keputusan. Dan dengarkan ini sahabatku semua umat Tuhan, dimanapun engkau berada, jemaat Tuhan, bahwa program Tuhan bagi hidup kita, program Tuhan bagi masa depan kita,
Tuhan bilang, Tuhan lagi buat masa depan kita, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang damai sejahtera. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita kecelakaan, tapi memberikan kita damai sejahtera untuk masa depan yang penuh harapan. Jadi program Allah dalam setiap kehidupan kita adalah kita hidup dalam damai sejahtera. Makanya ketika murid-muridnya dalam kecemasan, murid-muridnya dalam kegelisahan, murid-muridnya dalam ketakutan, Yesus datang menjumpai mereka dan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagimu. Yesus ingin katakan, aku bersama dengan engkau. Yesus mengatakan bahwa aku tidak meninggalkan engkau. Yesus mengatakan, aku mengasihi engkau. Walaupun engkau tidak mengasihi aku, walaupun engkau meninggalkan aku di saat aku mengalami hal yang sulit pada waktu itu, tapi Yesus mengatakan, aku mengasihi engkau. Saat ini hal yang sama. Di saat-saat kita menantikan Pentakosta, di saat-saat kita menantikan kenaikan Yesus yang akan datang di depan kita, saya percaya Yesus datang menjumpai kita di rumah tangga kita. Yang pada masalahnya apa kita percaya tidak? Bahwa Yesus sedang datang menjumpai kita. Yesus sedang mengetuk pintu seperti firman Tuhan mengatakan. Yesus mengatakan, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk ke rumahnya. Mungkin Yesus lagi mengetuk pintu rumah kita hari ini. Mungkin kita lagi dalam kecemasan, Yesus lagi mengetuk pintu hati kita. Yesus ingin masuk dan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi rumah tanggamu. Damai sejahtera bagi kehidupanmu. Damai sejahtera bagi engkau anak-anakku. Persoalannya, kita terlalu mendengarkan kecemasan, kekhawatiran. Kita terlalu memikirkan hal-hal yang sulit. Kita terlalu memikirkan tentang bagaimana nanti bisnis saya ya. Apa yang terjadi di depan ya. Kita harus, berapa orang yang meninggal ya. Aduh, siapa aja yang terpapar ya. Setiap hari kita diisi dengan hal-hal yang seperti itu, hingga kita lupa bahwa Yesus datang ingin menjumpai kita, dan Yesus ingin mengatakan kepada kita, damai sejahtera bagimu. Saya ingin mengatakan kepada engkau umat Tuhan dimanapun engkau berada, Yesus ingin datang di hadapanmu saat ini. Yesus ingin masuk di rumahmu. Yesus ingin berkata kepadamu, damai sejahtera datang dalam hidupmu. Damai sejahtera akan ada dalam kehidupan. Yesus ingin mengatakan bahwa aku bersama dengan engkau. Aku mengasihi engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku selalu bersama-sama denganmu. Maka dalam peristiwa penampakan dalam ayat yang ke-24 selanjutnya, ketika dia menampakkan diri ke Thomas, dia menampakkan diri lagi kepada murid-murid yang lain. Yesus selalu mengatakan hal yang sama. Yesus mengatakan damai sejahtera bagimu. Karena damai itu penting, saudaraku. Ya. Damai itu tidak bisa dijual. Damai sejahtera itu tidak dijual di apotek, di toko buku, di mall, di supermarket, atau dimanapun tidak ada yang menjual damai sejahtera. Anda punya uang berapapun, Anda punya dolar berapapun, Anda tidak bisa beli damai sejahtera. Karena damai sejahtera tidak bisa dijual di apotek. Tidak ada obat yang membuat Anda bisa damai sejahtera. Anda mungkin bisa tidur di tempat tidur yang harganya jutaan, yang harganya mungkin ratusan juta, tidak bisa menggantikan atau tidak bisa membuat Anda damai sejahtera. Anda mau makan makanan yang harganya mungkin mahal, tidak bisa memberi Anda damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Dan damai sejahtera yang datang dari Tuhan tidak dipengaruhi oleh kondisi, oleh situasi apapun. Jadi saat ini yang kita butuhkan adalah kita buka pintu hati kita. Kita buka pintu rumah kita dan kita izinkan Tuhan masuk. Dan Tuhan ingin menyatakan kepada kita Shalom, atau Tuhan ingin mengatakan damai sejahtera bagi rumahmu. Di rumah ini ada damai sejahtera. Di rumah ini ada sukacita. Di rumah ini ada kebaikan Tuhan. Di rumah ini ada kesembuhan yang mengalir dari Tuhan. Di rumah ini ada mujizat yang Tuhan ingin nyatakan. Apakah engkau percaya atau tidak? Saya terlalu percaya bahwa wabah COVID-19 ini akan berhenti. Saya terlalu percaya di masa-masa ini sampai nanti di Pentakosta saya akan melihat. Saya percaya bahwa wabah ini akan berhenti. Dan saya percaya orang-orang yang percaya, umat-umat Tuhan yang percaya di tengah-tengah wabah yang begitu sulit ini, mereka tetap bertahan di dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Saya akan melihat mereka akan mengalami hal-hal yang luar biasa.
Jadi hari ini hari-hari di mana Tuhan lagi datang menjumpai kita. Tuhan lagi datang ingin masuk ke dalam rumah kita. Tuhan ingin datang menyelesaikan masalah kita. Tuhan lagi tawarkan damai itu kepada kita. Dan Tuhan ingatkan, damai yang aku berikan kepadamu berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia. Jadi jangan bergantung hari ini dengan apa yang engkau makan, apa yang engkau punya. Ya, kalau hari ini berpikir, Pak Pendeta, bagaimana saya tidak bekerja, Pak Pendeta? Pak Pendeta, saya hanya dapat gaji 50%. Atau Pak Pendeta, saya dirumahkan. Pak Pendeta, saya di PHK. Bagaimana anak-anak saya, Pak Pendeta? Pak Pendeta, saya lagi di luar negeri saat ini. Kasihan keluarga saya tidak bisa kemana-mana. Kadang-kadang kecemasan-kecemasan itu membuat engkau tidak melihat bahwa ada tangan Tuhan yang menolong engkau. Jadi berhentilah dengan kecemasanmu, berhentilah dengan ketakutanmu, berhentilah dengan kekhawatiranmu. Yesus ingin datang kepadamu hari ini dan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagimu. Anda percaya atau tidak? Seperti murid-murid ini, ketika mereka mendengarkan itu, mereka dikatakan mereka bersukacita. Ayat ini mengatakan mereka bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saya percaya, ketika kita mengalami damai sejahtera, sukacitanya luar biasa. Kita bisa tidur dengan nyenyak. Kita bisa makan dengan baik. Walaupun mungkin kita hanya makan apa adanya, tapi kita bisa menikmati karena kita damai sejahtera. Ada banyak orang hari-hari ini yang tidak merasakan damai sejahtera, penuh dengan kecemasan. Tapi saya percaya, kita yang mengasihi Tuhan, kita yang mencintai Tuhan, kita akan menikmati damai sejahtera dalam kehidupan kita. Saat ini umat Tuhan, jemaat Tuhan, semua Anda yang selalu setia mendengarkan juga Wisdom of Life, saya percaya, saya ingin katakan kepada engkau, buka hatimu saat ini. Biarkan mujizat Tuhan datang dalam kehidupanmu. Sambil nyanyi ini, lagu ini akan dinyanyikan. Lagu ini mengatakan Tuhan akan datang menjamah hati kita. Tuhan akan datang menyembuhkan kita. Tuhan akan datang memberikan kita damai sejahtera. Tuhan yang akan membuat mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan berperkara dalam kehidupan kita. Mari engkau yang punya masalah, mari engkau yang punya beban, mari engkau yang lagi dalam kekhawatiran, mari engkau lagi bergumul tentang rumah tanggamu, engkau lagi bergumul tentang masa depanmu, engkau lagi bergumul tentang sakitmu, engkau lagi bergumul tentang apapun saat ini, engkau lagi bergumul tentang pekerjaanmu. Mari datang kepada Tuhan. Mari Tuhan taruh tanganmu di dada dan bilang, Tuhan, jamah hati saya, jamah hati saya, jamah hati saya, jamah hati saya. Sambil nyanyi, lagu ini dinyanyikan. Mari taruh tanganmu di dada sambil engkau tutupkan matamu. You are here, moving in our midst. Alami sesuatu umat Tuhan. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Engkau yang taruh tangan di dadamu. You are here. Mari izinkan Tuhan menyentuh engkau. Izinkan Tuhan menyentuh hidupmu. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Ini saatnya umat Tuhan dimanapun engkau berada. Ini saatnya engkau mengalami kasih Tuhan.
like in the darkness. Engkau yang lagi berharap sesuatu dari Tuhan saat ini. There is Engkau yang lagi taruh tanganmu saat ini. Saya mau berdoa bagimu. Saya percaya damai sejahtera dari Tuhan akan datang menghampiri engkau. Damai sejahtera yang datang dari Tuhan akan datang menghampiri engkau. Lihat Tuhan, tangan-tangan yang lagi mereka taruh di dada mereka saat ini. Mereka bergumul dengan kehidupan mereka. Mereka bergumul tentang apa yang mereka hadapi. Mereka bergumul tentang apa yang mereka harapkan dari Tuhan. Tuhan, mari datang, Engkau jamah mereka. Engkau jamah mereka. Damai sejahtera-Mu turun. Damai sejahtera-Mu datang, jamah hati mereka. Ketuk pintu rumah mereka. Ketuk pintu hati mereka dalam nama Yesus. Aku berdoa, biarlah kasih Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Kasih Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan, Engkau yang saat ini lagi bergumul sekali lagi. Engkau bergumul mungkin tentang sakitmu. Engkau bergumul tentang kondisimu. Mari sekali lagi saya mau berdoa bagimu. Atau engkau baru mengalami sesuatu hal yang engkau merasakan engkau disentuh hatimu saat ini. Engkau merasakan bahwa engkau jauh dari Tuhan selama ini. Mari buka hatimu. Tuhan lagi mengetuk pintu hatimu saat ini. Tuhan lagi ingin bilang kepadamu bahwa Tuhan ingin masuk dalam hatimu. Tuhan ingin tinggal dalam hidupmu. Tuhan ingin bertahta bagimu. Dan Tuhan ingin memberi engkau damai sejahtera yang berbeda dari apa yang dunia tawarkan. Kalau engkau berkata, Pak Pendeta, saya mau. Mari taruh tangan di dada, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya buka hati saya. Saya buka pintu hati saya. Masuklah dan tinggal dalam hidup saya. Menjadi Tuhan dalam hidup saya. Memberi saya damai sejahtera. Memberi saya ketenangan. Ampuni saya Tuhan, yang selama ini terlalu khawatir, yang selama ini meninggalkan Tuhan, yang selama ini menjauhi Tuhan. Saat ini Tuhan, saya buka hati saya. Saya percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat saya. Engkau Tuhan dalam hidup saya. Dan biarlah damai sejahtera ada dalam hidup saya. Haleluya. Amin. Umat Tuhan, engkau yang lagi bergumul hari ini mungkin tentang rumah tanggamu. Engkau lagi berkata, Pak Pendeta, saya lagi cemas tentang suami saya. Saya cemas tentang masa depan saya. Saya cemas tentang pasangan hidup saya. Saya cemas tentang kanker saya. Tentang penyakit saya. Saya cemas saya belum punya keturunan. Saya cemas tentang keuangan saya. Mari saya mau berdoa bagimu. Mari taruh tangan di dada. Ikuti kata-kata saya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya di minggu-minggu ini, sebelum masa Pentakosta, sebelum Engkau naik ke surga, saya percaya bahwa Engkau datang menjumpaiku. Engkau mengetuk pintu rumahku. Engkau sedang mengetuk pintu hatiku. Engkau datang memberi aku damai sejahtera. Engkau datang menyertai aku. Engkau datang menyembuhkanku. Engkau datang menjamah suamiku. Engkau datang menjamah rumah tanggaku. Engkau datang menjamah sakitku. Aku percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau ada bersama-sama denganku. Engkau ada menyembuhkanku. Engkau akan membuat mujizat dalam hidupku. Aku percaya itu terjadi dalam hidupku. Aku percaya itu ada dalam hidupku. Hidupku diberkati. Masa depanku indah. Masa depan yang penuh harapan Tuhan berikan bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ada yang sudah berdoa, ada yang sudah mengucapkan perkataan doa ini. Saya percaya damai sejahtera mulai mengalir dalam kehidupanmu. Nikmati damai sejahtera.
Jangan terlalu sibuk menonton berita, terlalu sibuk membaca media sosial tentang informasi-informasi yang membuat Anda khawatir. Kalau itu Anda khawatir, Anda cemas, lebih baik gak usah menontonnya, usah menyaksikan. Lebih baik Anda mungkin bisa membaca firman Tuhan, Anda memuji Tuhan, Anda berkenceramah dan berbincang-bincang dengan keluarga Anda. Apapun Anda bisa lakukan untuk bisa mengalami sukacita dalam Tuhan. Jangan terlalu cemas dengan keadaanmu. Pasti Tuhan akan buka jalan. Pasti Tuhan akan menyediakan hal-hal yang ajaib dalam kehidupanmu. Haleluya. Haleluya. Kami bersukacita bisa hadir bersama Anda. Walaupun lewat live streaming, lewat siaran langsung ini, kami percaya kasih Tuhan tidak bisa dibatasi dengan apapun. Dia Tuhan mengasihi kita. Dia Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Mari umat Tuhan, sebelum saya akhiri, mari angkat tanganmu. Kita berdoa sekali lagi. Kita membawa bangsa kita kepada Tuhan, membawa hidup kita kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu, saya berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami telah menyembah Engkau, meninggikan Engkau, dan kami telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami telah berdoa menyerahkan segala pergumulan kami. Kami percaya hidup kami diberkati. Kami percaya damai sejahtera bersama-sama dengan kami. Untuk itu kami terus berdoa bagi bangsa kami, berdoa bagi pemerintahan kami, berdoa bagi semua para medis yang bertugas hari ini menangani COVID-19. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan yang bekerja atas kehidupan mereka. Berkati kota kami, berkati gubernur kami, bupati, wali kota kami, berkati penduduk di seluruh negeri ini di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, biarlah Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan mereka dalam nama Yesus. Berkati semua saudara-saudara kami, warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, yang lagi menyaksikan saat ini, diberkati hidup mereka, diberkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan melindungi, membungkusi mereka, menjaga, menyertai mereka dengan kasih tangan Tuhan. Umat Tuhan, sahabat, dimanapun engkau berada, diberkatilah meja makanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkati apa yang dikerjakan tanganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati seluruh kehidupanmu. Berkat yang datang dari surga mengalir atas kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita boleh mengalami kasih Tuhan, kita boleh diberkati dengan kebaikan dan kasih tangan Tuhan di hari ini. Tetap setia di dalam Tuhan, tetap bersama-sama dengan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, dan alami damai sejahtera yang telah diberikan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.